Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat. Baik, kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita ya mengenai gerak lurus. Jadi kita akan belajar kinematika. Apa sih kinematika gerak? Nah, jadi kinematika gerak ini mempelajari fungsi dari waktu tanpa mempedulikan penyebabnya. Sedangkan manfaat dari belajar kinematika adalah kita bisa merancang suatu gerak. Kemudian kita juga bisa memprediksi terjadinya suatu peristiwa. Misal adanya gerhana bulan, gerhana matahari, atau tentang awal bulan puasa. Selain itu juga kita bisa menentukan model atau analogi bagi fenomena lain di luar lingkup ruang fisika. Adapun tujuan instruksionalnya, setelah mengikuti pelajaran ini diharapkan semua siswa bisa mendefinisikan apa sih itu gerak, termasuk besaran yang dapat diukur dan pengelompokan gerak. Kemudian bisa mengidentifikasi ciri-ciri GLBB dan GLBB termasuk pengukurannya. Kemudian menjelaskan perbedaan jarak dan perpindahan, kecepatan, kemudian hubungan antara jarak dan kecepatan itu sendiri. Ya. Setelah itu ada peta konsep. Di sini kita bisa lihat ternyata kinematika itu merupakan bagian dari mekanika. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah tentang GLBB dan GLBB. Ya. Kalau kita bicara tentang gerak, maka akan ada variabel yang muncul di situ. Variabel apa saja? Salah satunya ada jarak dan perpindahan. Kemudian ada lagi kecepatan. Kemudian ada lagi percepatan. Kemudian ada juga jenis-jenis gerak lurus. Ternyata gerak lurus itu terbagi menjadi apa aja ya? Oh, ternyata menjadi gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, dan juga gerak vertikal. Nah, sedangkan definisi gerak itu sendiri apa? Jadi, benda itu dikatakan bergerak ketika kedudukan benda itu berubah terhadap benda lain yang dijadikan sebagai titik acuan. Ya. Kemudian kalau benda itu diam itu yang seperti apa? Benda diam itu ternyata benda yang tidak mengalami perubahan kedudukan. Jadi definisi gerak itu seperti itu. Kalau dia mengalami perpindahan berarti dia dikatakan bergerak. Ya, kita bisa lihat ilustrasinya dari sini. Nih ya. Ini ada gambar, ada video, Ada video kita bisa lihat. Menurut definisi gerak, binatang mana yang bergerak? Kucing, iya betul. Kucingnya bergerak dari bawah ke atas ya. Oh, burungnya juga terbang, kita bisa lihat. Ada lagi yang bergerak, anjing, benar. Anjingnya lari, citahnya lari. Jadi itu yang dikatakan bergerak. Ada nggak binatang yang diam di dalam video itu? Oh, ternyata ada. Kita bisa lihat kucing yang ada di atas rumah itu ya. Kita bisa lihat kucing yang tiduran di atap rumah. Dia bergerak-gerak kepalanya, tapi dia tidak mengalami perpindahan. Maka dikatakan kucing itu diam. Ya, diam, dia tidak bergerak karena kedudukannya tidak berubah. Ada lagi tidak yang dia dikatakan diam? Burung, betul sekali. Ada 2 burung di situ ya. Yang satu tadi terbang, yang satunya dia hanya mengepak-ngepakkan sayapnya saja, tapi tidak berpindah. Maka burung itu dikatakan diam. Nah, selain itu ada variabel lain ya, kelajuan dan kecepatan. Ini adalah 2 hal yang berbeda, tapi kita sering ketuker ya. Padahal kelajuan itu adalah besaran skalar. Kelajuan itu hanya punya nilai, dia tidak punya arah. Sementara kecepatan itu punya arah. Jadi selain dia punya nilai juga punya arah. Itu ya kuncinya antara kelajuan dan kecepatan adalah
Yang satu besaran vektor, yang satu besaran skalar. Jarak dan perpindahan. Jarak adalah besaran skalar, yaitu panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh suatu benda. Jadi jarak itu tidak punya arah, dia hanya punya nilai karena merupakan besaran skalar. Kemudian perpindahan itu sendiri apa? Besaran vektor. Besaran vektor berarti dia punya arah, punya nilai dan juga punya arah. Nah, besaran perpindahan ini merupakan perubahan kedudukan suatu benda. Jadi kita hanya melihat titik awal dan titik akhir dari perpindahan suatu pergerakan suatu benda. Itu bedanya jarak dan perpindahan. Ini ada ilustrasinya, kita lihat bersama-sama. Ada bola, kemudian ditendang atau dilempar ya, kita lihat ya. Tuh, bendanya atau bolanya. Nah, ternyata ada lintasan. Ada lintasan yang terbentuk dari pergerakan bola tadi. Ini ada garis biru yang menunjukkan bola mula-mula dengan titik bola itu berhenti. Kita akan lihat mana yang perpindahan dan mana yang jarak. Nah, ternyata jarak itu merupakan lintasan seluruhnya dari bola mulai dia bergerak sampai dia berhenti. Sedangkan perpindahan, tuh kita lihat, ternyata perpindahan hanya perubahan kedudukan dari kedudukan mula-mula dengan kedudukan akhir. Jadi itu ya bedanya antara jarak dan perpindahan. Nah, di sini ada gerak lurus juga. Gerak lurus itu berarti gerak yang lintasannya lurus tentunya. Ya, Ibu akan percepat. Ini kita lihat nih ilustrasinya. Berapakah jarak yang ditempuh benda? Dari titik 2 ke titik negatif 4. Berapa jaraknya? Jaraknya 6 satuan. Berapa perpindahannya? Perpindahannya minus ya, atau negatif 6 satuan. Dia punya arah. Negatif itu menunjukkan bahwasanya arahnya ke kiri ya. Ke kiri. Nah, ini juga. Tuh. Terus. Oh, dia balik lagi ke titik negatif 1. Berarti berapa jaraknya? Jarak yang ditempuh total semuanya. Total semuanya. Tuh, yang ditempuh total semuanya. 4 ditambah 3. Tadi berapa tadi? 4 ditambah 3, 7. Kemudian sampai dengan minus 1. Ya, ternyata ada 11 satuan jaraknya. Perpindahannya ada 4 satuan. 4 satuan itu dihitung dari negatif 1 dengan negatif 5 ya. Negatif 1 dan negatif 5. Jadi di situ hanya ada selisih 4 satuan. Itu perpindahannya. Dia tidak menghitung berapa panjang lintasan seluruhnya. Kelajuan dan kecepatan rata-rata. Ini di sini juga bahwasanya kelajuan rata-rata merupakan sebagai hasil bagi antara jarak total yang ditempuh dengan selang waktu untuk menempuhnya. Sementara kecepatan rata-rata adalah perpindahan benda dalam selang waktu tertentu. Ya, kita bisa lihat di sini kecepatan saat, percepatan. Nah, ini GLBB, Ibu percepat saja. Nah, di sini juga nih. Kalau kita lihat di sini ada pengukuran GLBB ya. Percepat. Nah, di sini ada contoh soal juga sebelumnya. Ini ada animasi juga. GLBB kita lihat tuh. Bahwasanya arah percepatan dengan gerakan benda itu searah ketika dia GLBB dipercepat. Ya. Ini grafiknya yang terbentuk seperti ini. Ini ada contoh soal. Nanti silahkan kalian kerjakan. Oke, demikian materi yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Nanti jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.